Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim, para ulama, para imam, para orang tua, ibu bapak, muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan seluruh sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lanjut ya, saya tulis istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin baru sampai awala adullukum ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Dan apakah tidak boleh saya menunjukkan kepada kamu semua terhadap sesuatu yang apabila kamu semua melakukan sesuatu tersebut, maka kamu semuanya akan saling menyayangi, akan saling mencintai. Pastinya para sahabat itu menjawab, iya ya Rasulullah, silahkan tunjukkan dengan kami itu. Nah, kata baginda Rasulullah, absus salam bainakum, absus salam bainakum. Azhiru assalam bainakum. Tampakkan ya, sebarkan di antara kalian salam. Wazalika annallaha ta'ala ja'ala isya'atas salami wa idza atahu sababan litawaddudi. Nah, dalam hadis ini kata Imam Musannif, Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya menjadikan penebaran salam oleh kita kepada sesama orang-orang beriman ya, itu adalah menjadi penyebab di antara orang beriman ini akan timbul saling cinta mencintai ya, akan timbul sikap sifat saling cinta mencintai. Nah gitu, di antara upaya ya, di antara upaya agar kita saling cinta mencintai itu kita satu sama lain saling memberi salam. Kemarin cinta mencintai itu Pak dijadikan syarat oleh Rasul
agar kita jadi penghuni surga, gitu kan? Kemarin kan begitu. Kamu tak akan ke surga sehingga kamu beriman, gitu kan? Dan kamu tidaklah sempurna iman kalau tidak saling mencintai. Ya kalau tidak saling mencintai berarti kita banyak kelahi lah Pak, betul lah? Banyak menyakiti, betul lah? Kalau tak saling cinta kan begitu, betul lah Pak? Ya kita kan rumah tangga Pak. Nah, kalau antara kita dengan istri tak ada lagi saling sayang, kira-kira yang banyak tuh senangnya atau capeknya? Capek, betul? Capek. Itu baru berdua, baru kita dan dia kan. Apatah lagi kalau kita dengan mereka. Mereka itu berarti kan lebih banyak lagi dari satu kan. Kalau tak ada saling cinta mencintai, ya timbullah hal-hal yang tidak saling menyenangkan di antara kita. Sedangkan kebahagiaan akhirat itu salah satu penyebabnya adalah kalau kita kembali mati ya menghadap Allah, betul? Dalam keadaan kita tidak membawa persoalan dengan sesama, betul lah? Dalam keadaan kita meninggalnya itu sudah terbebas lah ya dari dosa-dosa di antara kita sesama manusia. Makanya di hadis yang sudah lama, entah berapa tahun yang lalu, Rasul kan pernah diriwayatkan bertanya, atadruna manil muflis, kata Rasul kan, kalian semua wahai sahabatku mengerti dah siapakah orang yang rugi itu? Para sahabat banyak versi kan menjawab, yang jualan tak dapat untung dan sebagainya lah. Dan baginda Rasul bukan. Orang yang merugi itu adalah orang yang kembali menghadap Allah, berarti meninggal namanya. Menghadap Allah tuh gitu ya, ini bertemu Allah dalam keadaan dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, gitu banyak banget sedekah. Tetapi bersamaan dengan itu dia juga membawa dosa kepada sesama manusia. Dia mendolim si ini, menipu si itu, menggunjing si ini, betul? Memfitnah si itu, merampas hak orang ini, betul? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kebajikan-kebajikan dari salat, dari zakat, dari haji dan seterusnya itu Allah ambil, lalu Allah berikan kepada orang yang dia dolim. Allah ambil lagi, diberikan kepada orang yang dia ambil haknya tanpa kebenaran yang semestinya, gitu kan. Nah ketika amal kebajikan tak cukup untuk menutupi kezaliman kita, betul? Akhirnya terbalik, dosa orang yang kita sakiti Allah ambil lalu ditimpahkan, menambah dosa-dosa kita. Paham Pak ya? Kan logis ya, kalian tak masuk surga katanya, kata Rasulullah, kalau kalian tak saling cinta mencintai. Nah, kalau orang tak cinta mencintai ya itu berarti sakit menyakiti kan, musuh memusuhi, iri mengiri, dengki mendengki. Nah, oleh karena itu maka kata Rasul, coba sebarkan di antara kalian kalau bertemu, betul, kalau masuk rumahnya salam ya, salam. Supaya apa ya? Supaya orang tahu bahwa salam itu menjadi tujuan kita semua ya, sehingga semulanya kita nak marah karena bersalam tak jadi, oh ternyata baik hatinya itu, mau dia agar aku selamat. Nah, akhirnya dia membalas salamnya. Oh kalau gitu kita tak usah kelahi lah, betul lah gitu. Nah itu Pak, sila.
Bagus loh. Ya kita kan mewakili keluarga. Mewakili keluarga tuh salah satunya adalah kita meminta maaf. Kalau ada hutang piutang dari jenazah nih, tolong hubungi keluarganya. Kita utarakan dulu ke keluarganya tuh. Kalau saya disuruh mewakili, ini yang saya nak sampaikan, gitu kan? Gitu. Kata mereka, iya Pak. Dengan pula Ustaz disampaikan, kalau nanti ada hutang piutang, silakan hubungi anaknya kan. Sekali anaknya dihubungi, siapa suruh menghubungi saya kan, itu terus. Betul tak? Nah, itu utarakan itu. Iyalah, kalau kita minta izin mayitnya dah tak bisa jawab. Berarti kan kepada keluarga. Makanya dalam Quran kan disebutkan bahwa setelah meninggal seorang muslim itu ada 2 kewajiban yang disebut. Ya, membagi waris, membayar hutang, kemudian membayar wasiatnya. Nah, waris itu yang ketiga. Yang pertama tuh hutang, yang kedua wasiat. Ada juga ulama yang menyebut wasiat dulu baru hutang. Ya, nah baru bagi waris. Kalau ada sisa hutang, sisa wasiat, baru waris kasih. Kalau tak ada jangan dulu dibagi. Gitu kan? Nah, Ustaz maka utarakan itu. Ya, utarakan. Kan biasanya Ustaz mewakili. Nah, kalau kita membantu kesusahan muslim, karena dosa itu kan menyusahkan jadinya kan. Nah, kita membantu melepaskan kesusahan dengan cara mohon berkenan. Kalau bapak ini atau ibu ini sewaktu hidupnya ada berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, ada hak bapak ibu yang terambil, berkenanlah menghalalkannya. Kan namanya berkenan. Kalau dia mau ya dimaafin, kalau tidak ya berarti jadi beratlah untuk mayit. Gitu kan? Gitu. Makanya memaafkan itu kan bukan pilihan satu-satunya, itu terpulang kepada orang. Apakah dia menggunakan imannya untuk menyayangi sesamanya atau dia mau mengutamakan haknya? Betul lah. Kalau dia mau melapaskannya, udahlah kumaafkan, yang sudahlah, gitu kan? Oh, berarti dia menggunakan iman untuk maka di dalam Quran kan disebutkan salah satu karakter orang yang beriman bertakwa itu apa? Wal afina anin nas, mau memaafkan orang. Memaafkan itu artinya kita membiarkan hak kita terambil dia tanpa terbalaskan. Paham enggak? Nah, itu memaafkan. Nah, meskipun kemudian membalas itu silahkan. Membalas itu silahkan. Betul enggak? Gitu. Dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa Allah itu tidak menyenangi perbuatan jahat yang terang-terangan, katanya kan, kecuali bagi orang yang didolim. Nah, orang yang didolim mah kalau mau membalas kejahatan orang yang jahat kepadanya, misalnya yang didolim itu melaporkan dia ke polisi, kan pasti otomatis dia akan menceritakan kejahatan orang yang mendolimnya kan, padahal kan itu ghibah namanya kan. Tapi Allah halalkan ketika dia didolim, silahkan kau laporkan kepada yang berwenang agar tegak keadilan, gitu kan? Nah, di satu sisi boleh. Kemudian Allah menyebutkan di ayat berikutnya di surah An-Nisa lah, baca ayat 148, 49 sampai 150-an. Allah menyebutkan berikutnya, tetapi ya intubdu khairon au tuhfuhu aw ta'fu an su'in, tetapi kalau kamu memaafkan kejahatan orang itu, maka Allah akan memaafkan kejahatan kamu. Artinya apa? Ada pilihan kedua yang lebih tinggi derajatnya ketimbang membalas, yaitu memaafkan. Meskipun membalas itu silahkan. Membalas itu artinya memberikan hukuman kepada dia, apakah dengan dipenjarakan atau dipermalukan, gitu. Paham ya? Kalau didolim, paham ya Ustaz? Ya, orang kalau disebutkan dilaporkan polisi malu dah. Oh, bukan malu lagi Pak, yang malu bukan hanya pelaku, keluarganya pun ikut malu, betul kan? Dibenarkan.
Ya, diizinkan kok oleh Allah. Ya, illa man zulima. Oleh karena itu maka kata para ulama tak semua ghibah itu haram. Ya, tak semua ghibah itu haram. Ada ghibah yang tak jadi dosa gitu. Tak jadi keburukan akhirat. Nah, di antaranya itu. Ya. Yang kedua minta fatwa, yang ketiga untuk supaya kita diberi arahan oleh orang yang kita tuakan bagaimana cara. Seperti seorang sahabiah datang kepada Nabi bahwa suaminya tuh katanya kedekut amat, pedit, kikir sama istri dan anak tuh. Boleh tak kata istrinya, saya mengambil apa yang menjadi hak saya dan anak saya tanpa sepengetahuan dia. Karena kalau saya minta pasti tak ngasih. Kata Rasul, ambillah katanya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Itu kan menceritakan buruk suami, tapi untuk meminta fatwa. Betul lah. Nah, gitu. Tapi kalau di depan publik janganlah gitu ya. Depan TV curhat mah gitu, disebutkan suami saya mah begini bla bla bla, se-Indonesia tahu. Nah, dengan gitulah. Betul lah. Dah lanjut ya. Nah, oleh karena itu Ustadz mari kita perhatikan di hadis kelima ya. Di riwayat, kalau tadi riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam At-Tirmizi. Dari seorang sahabat namanya Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Ini Al-Israili. Ya, Abdullah bin Salam ini keturunan Israel. Jadi orang Yahudi yang memeluk Islam. Ya. Ini Yahudi yang jujur. Iya betul, ini Yahudi yang jujur. Ya, Yahudi yang jujur. Ada yang masuk Islam, di antaranya Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, saya mendengar utusan Allah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini manusianya itu dalam hal ini kan pasti orang Islam kan, ya, sahabat-sahabat orang mukmin. Absus salama, sebarkan oleh kamu semua salam. Nah, ini yang nyambung ke judul, ya. Yang keduanya wa'at imut ta'ama, kasih makan makanan ke orang, ya. Yang ketiga wasilul arhama, sambung tali persaudaraan, ya. Yang keempat wasallu wan nasu niyam, salatlah saat orang sedang pada tidur. Salat apa namanya itu? Tahajud. Apa janji Rasul kepada kaum muslimin yang melakukan 4 hal tadi? Tadkhulul jannata bisalam, kamu semua masuk ke dalam surga bisalam, disertai salam. Salam itu keselamatan. Keselamatan itu ya artinya kita tidak disinggahkan dalam api neraka. Jadi orang mukmin tuh Pak, tak semuanya selamat daripada api neraka. Ada yang untuk sampai surga tuh dia harus masuk dulu neraka. Mukmin. Tapi untuk halal jadi penghuni surga, dia harus masuk dulu ke neraka. Ya variasi, ada yang sehari, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin jadi beribu tahun. Baru halal menjadi penghuni surga. Gitu ya. Nah, kalau ini mah bisalam, masuknya itu selamat dari mencicipi panasnya api neraka. Kata para ulama melihat tafsir ya, orang mukmin, orang yang meninggal dalam keadaan iman tuh semua kitabnya, rapotnya itu pasti dikasih dari sebelah kanan. Kalau orang kafir yang mati dalam keadaan kafir pasti dikasih dari sebelah kiri belakang. Gitu kan? Gitu. Cuman orang beriman nih berupa-rupa juga, bermacam-macam juga. Ada yang dihisab sehingga tak lolos dari jembatan itu nanti. Ada yang dihisabnya dengan audit yang ringan. Gitu kan? Fa'amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu kan? Adapun orang yang dikasih kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diaudit
Di akhirat itu dengan pengauditan yang ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ketika beliau mendengar Rasulullah SAW dalam sholatnya itu berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, auditlah saya nanti dengan pengauditan yang ringan. Setelah selesai sholat, Sayyidah Aisyah nanya, mal hisabul yasir, ya Rasulullah, apa audit yang ringan itu? Kata baginda Rasul, nanti catatan amalnya itu dilihat dia, tapi hanya disodorin aja. Disodorin tuh, hanya ditengokkan, ini rapotmu. Dibuka. Kamu ini gini, iya. Kamu salah ya sini, iya. Aku maafkan, kata Allah. Jadi dibuka, tapi kesalahannya udah yutajawaju anhu, dilangkau. Tak berakhir dengan penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan memaafkan dia. Nah, yang hisaban yasironi melenggang, bisalam, tanpa jatuh dulu ke dalam neraka. Nah, kata baginda Rasul, kalau kamu mau masuk ke surga seperti itu, ya, lakukan 4 hal. Pertama apa? Absus salam. Awas, absus salam, nebarin salam, berarti berpartner kah? Bukan dilakukan sendiri kan? Pasti ada orang yang menjadi objek salam gitu. Paham Pak ya? Bapak bisa tak salam sendirian kecuali dalam sholat ya? Tak bisa kan? Bapak duduk di rumah, assalamualaikum, zikir Bapak assalamualaikum, bisa tak? Tidak. Bersalam harus ada sebab. Sebabnya diantaranya salat. Kalau mau Bapak bersalam tanpa harus ketemu orang, salatlah. Pasti ujung salat Bapak bersalam. Kalau Bapak ingin bersalam dengan Rasulullah, salatlah. Pasti dalam salat Bapak bersalam dengan Rasul. Betul tak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tak ada orang. Tapi kalau Bapak mau bersalam dan kemudian orangnya harus ada, maka Bapak harus berhadap-hadap. Artinya apa? Dalam hidup ini tak elok hidup sendirian. Hidup ini harus bersosialisasi. Baru salam bisa menjelma. Baru salam bisa menjelma. Maka nanti di depan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memberi contoh kepada kita supaya salam itu tersebar kemana-mana. Dia ngajak seorang muridnya untuk pergi ke pasar, menemui orang-orang yang ada di toko-toko itu, bukan untuk beli, bukan untuk jual, bukan untuk nawar, tapi hanya untuk ngucapin salam. Tapi harus ada syarat. Kamu lakia ahok, kamu bertemu saudara. Paham ya? Lah itu. Yang kedua, wa'at imut ta'am, kamu kasih makanan dengan orang. Ya mau orang miskin, orang kelaparan, orang yang kebetulan tak ada makanan, betul? Gitu. Itu pun lagi-lagi kita harus berinteraksi dengan orang. Bukan memberi makan makanan kepada dirimu sendiri, tapi memberi makan kepada orang. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali persaudaraan. Nah, lagi-lagi kan ini ada lagi orang. Ada lagi orang. Artinya ada objek dari kalangan kita sendiri. Paham ya? Nah, baru yang keempat, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah saat orang pada tidur. Nah, ini baru yang sifatnya hubungan pribadi kita dengan Allah. Paham enggak? 3 mah harus ada komunikasi, hubungan baik dengan sesama, betul enggak? Gitu. 3 ke samping, 1 ke atas. Paham ya? Gitu. 3 ke samping, 1 ke atas. Nah, maka akhlak kepada manusia ini Pak menjadi perhatian yang utama dalam beragama. Ya, tak cukup jidat kita sampai hitam, tapi orang dibuat sakit hati dengan pandangan kita.
Bukan dengan kata-kata, dengan pandangan, dengan tatapan kita orang tuh udah banyak disakiti. Jidat kita sampai hitam karena banyak sujud. Tapi tetangga, orang tua, betul saudara tak pernah mendapat kebaikan dari kita. Yang ada sakit hati aja ketemu. Paham enggak? Hati-hati itu, Pak. Paham ya? Hati-hati. Kalau ada makanan tak ada sampai makanan tuh ke rumah. Padahal kita sangat butuh. Dia tak mau tahu anak kita bisa belajar atau tidak. Tapi dengan Tuhan baik kali dia. Dalam hadis ini tak terakomodir yang kayak gitu tuh. Betul lah, tak terakomodir. Dalam hadis ini kamu dengan manusia harus mau berdamai, yang dijelmakan dengan mau ngucap salam. Paham enggak, Pak? Awas, salam itu kan statement dari kita. Statement tuh yang ada di hati kan, cuman dijelmakan dalam tulisan. Kayak MOU. MOU itu kan kesepakatan hati bahwa kita akan bernegara dengan apa? Dengan saling harga menghargai, betul lah. Meskipun kita berbeda-beda, itu statement hati kita. Lalu dituangkan dalam bentuk pernyataan 1, 2, 3 ditandatangani bersama. Paham ya? Nah di hati kita nih punya statement bahwa kita nih cinta damai, mencintai kasih sayang, mencintai kebaikan, salam, rahmatullah dan barakatuh itu. Paham ya? Itu hati. Lalu dijelmakan dengan sapaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Pak. Paham ya? Nah, yang kedua, jelmaan dari itu adalah bahwa kita empati, simpati dengan sesama yang kekurangan. Kalau dia tak bisa makan, kita bantu kasih makan. Paham ya? Nah gitu. Maka ada katanya nanti di akhirat tuh Allah berfirman kepada orang-orang yang punya kelebihan harta tapi tak mau simpati dengan sesama. Kenapa waktu kalian di dunia aku kelaparan kalian tak ngasih makan? Orang tuh menjawab, kata Pak, Maha suci engkau dari lapar. Tidakkah kau perhatikan tetanggamu kelaparan? Betul? Anak-anak saudaramu kelaparan. Ada tak kamu ngasih makan mereka? Ternyata betul lah, orang tuh tak peduli dengan itu. Nanti akan kena tanya dengan bahasa yang segitu hebatnya kan. Kenapa waktu aku lapar, kata Allah, kalian tak ngasih makan? Paham Pak ya? Maka orang-orang miskin, orang-orang fakir itu ya Allah, Pak, keluarga Allah, tak boleh kita sakiti. Betul lah? Tak boleh kita sakiti. Berhati-hati, Pak, menghina orang fakir, menghina orang miskin. Itu pembelanya itu adalah Allah. Paham Pak ya? Nah, maka kalau kita belokkan raskin orang miskin tuh, kita belokkan kepada orang yang tak miskin tapi saudara kita, gede dosanya tuh. Yang harusnya nerima nih si ini nih yang benar-benar miskin tapi tak simpati dengan kita, misalnya kan, kita belokkan kepada orang yang tak berhak nerima. Hati-hati itu, Pak ya. Kita akan bermusuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang ketiga, sambung persaudaraan kalau putus. Betul lah, sambung persaudaraan kalau putus. Kalau nyambung tuh kan kalau putus. Kalau sudah nyambung apa yang disambungkan? Paham ya? Itu. Nah, misalnya ini kayak ini kan. Nah, ini baru putus namanya. Nah, kalau putus gini persaudaraan sambungin, rekatin lagi. Wajib nih, Pak, merekatkan. Sampai-sampai boleh berbohong, Pak, demi orang nih rekat kembali. Misalnya Bapak mau menjadi mediator agar mereka nih nyambung balik, sampai dibolehkan berbohong. Paham ya? Oh, gitu. Nah, baru yang ketiga, yang keempat, salatlah saat orang pada tidur. Ya, salatlah saat orang pada tidur. Ini maksudnya adalah sholat malam, sholat tahajud. Gitu. Nah, oleh karena itu sebagian ulama menyaratkan sholat tahajud itu ada niam. Ada apa? Ada niam, ada tidur dulu. Sebagian ulama, tapi sebagian yang lain enggak. Buktinya Abu Bakar katanya sholat malamnya sebelum tidur dan dibenarkan Rasul. Nah, gitu. Kalau Sayyidina Umar memilih tidur dulu, kemudian sholat setelah
tidurnya itu. Dah. Berikutnya dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar, bahwasannya beliau Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini pernah mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tufail bin Ubay ini seorang tabi'in ya. Kalau Abdullah bin Umar seorang sahabat. Fayabdu ma'ahu ilas suq. Pagi-pagi Tufail ini bersama Abdullah bin Umar pergi ke pasar yang saya ceritakan tadi. Faida godauna ilas suq lam yamurru Abdullah ala saqatin wala sahibi bayatin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaih. Kata Tufail, kami pergi ke pasar dan Abdullah bin Umar tidaklah beliau lewat kepada satu tempat di pasar itu, ya, gitu. Baik itu tempat yang dimaksud itu adalah toko, gitu ya, toko tuh apa ya, jualan dalam bangunan, gitu ya, atau orang yang punya barang, atau orang miskin yang ada di pasar, atau siapapun yang ada di pasar, kecuali salam alaih, kecuali Abdullah bin Umar itu bersalam kepada mereka. Qala Tufail, kata Tufail, faji'tu Abdullah ibn Umar yauman fastatba'ani ilas. Satu waktu saya datang lagi kepada Abdullah bin Umar. Lalu beliau mengajak saya pergi lagi ke pasar. Tolong yuk kawanin saya ke pasar. Maka saya menjawab, ma tasna bisuk. Apa yang nak kau lakukan di pasar itu? Wa anta la taqifu 'alal bai wa la tas'alu 'anis salah wa la tasumu biha. Karena saya perhatikan tak ada yang kau beli, tak ada yang kau tawar, tak ada yang kau jual. Wala tajlisu fi majalisi suq, bahkan tak ada kamu duduk-duduk di pasar itu. Tak ada ngopi sekalipun. Paham ya? Tak ada jual, tak ada beli, tak ada nawar, tak ada duduk sekalipun. Apa jawaban daripada Abdullah bin Umar? Ya Aba Batan, wa kana Tufail da batnin, wahai bapak perut. Aba Batan itu namanya kunyah, ya, wahai Aba Batan, wahai bapak perut, karena Tufail ini perutnya gede. Apa bahasa kita perut gede itu? Buncrit, perutnya buncit. Inna managdu min ajlis salam. Kita pergi pagi ke pasar tuh, tak ada lain, tak ada bukan, tujuannya itu demi boleh bersalam. Karena di situ kita akan banyak bertemu orang. Nusallimu alaman lakina. Kita bersalam kepada setiap orang yang kita temui di pasar. Paham Pak ya? Nah ini perbuatan seorang sahabat bisa jadi contoh tauladan. Kalau bapak tak punya duit tapi pengen pahala, pergi pasar lah, gitu ya. Ngopi tidak, beli tidak, gitu aja. Kan banyak yang kita kenal. Adalah tukang parut kelapa, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Tukang sayur kan ada juga, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Terus sampai tukang kedai kopi. Tapi kalau tukang kedai kopi tengok-tengok, betul lah. Tengok-tengok, betul lah. Karena salam yang dimaksud Ibsa yang harus disebarin itu kan kepada sesama orang yang telah beriman. Awas nih, salam yang ini mah kan tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah. Spesial ya, spesial untuk orang-orang yang sudah mengimani Tuhan yang sama dengan kita.
Oke oke. Nah, yang paling gampang ilustrasinya gini, saya bersalam di perumahan nih. Nah, rumah abang misalnya. Rumah abang kan berdampingan misalnya dengan rumah bapak. Saya bersalam ke pintu, assalamualaikum. Pak Sugeng dengar juga. Nah, padahal maksud saya nih ke rumah ini, betul? Nah, bapak tak punya kewajiban karena yang dituju oleh salam ini adalah rumah ini. Iya, itu. Paham ya? Kan rumah itu, betul lah. Rumah yang ini kan, misalnya rumah blok C nomor 6 berdampingan dengan rumah blok C nomor 5. Assalamualaikum. Paham ya? Assalamualaikum. Nah kan? Iya, karena salamnya kan ke situ. Paham enggak? Oke. Tapi kalau kita di ruangan saya bersalam kan berarti untuk semua. Untuk semua. Ya kalau masjid sana tak usah jawab lah. Paham ya? Masjid sana tak usah jawab. Paham enggak? Ah gitu. Assalamualaikum. Nah, Bapak yang di sini fardu kifayah untuk menjawab. Kalau Ustaz Ali aja yang jawab, yang lain diam misalnya karena sakit gigi misalnya, ya dah tak dosa semua, tapi yang dapat pahala kan cuma yang jawab. Paham ya? Ah gitu. Makanya Ustaz, dalam firman itu disebutkan gitu. Wahai orang-orang yang telah beriman, jangan berani-berani memasuki rumah orang hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kamu berizin dan bersalam kepada penghuninya. Berarti yang dituju oleh salam itulah yang punya kewajiban menjawab. Paham ya? Ah itu. Tapi ya itu tadi ya, agak berat kalau tak biasa. Agak berat. Iya. Coba Bapak masuk rumah sakit provinsi, mayoriti yang sakit itu kan orang Islam. Kita naik lift, berani tak masuk lift tuh? Pas di dalam ada yang kenal, assalamualaikum. Jarang gitu. Atau jangan gitu, pergi umroh lah kita. Di hotel di Arab itu kan orang Islam semua, kan haram Mekah dimasuki orang kafir. Pernah dengar enggak? Orang masuk lift tuh, assalamualaikum. Tak ada. Pernah tak kemarin? Oh, Pak Haji yang baru aja. Macam tak ingat kita. Betul tak? Padahal kemarin kan sudah kita bilang, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih. Fa in hala bainahuma syajarun aw jidarun aw hajarun tsumma laqiyah fasallim alaih. Bila salah seorang kamu bertemu saudaranya, bersalamlah kita. Andai antara keduanya terhalang oleh dinding, oleh pokok kayu, oleh batu, kemudian setelah salam pertama tadi ketemu lagi, bersalam lagi lah kata Rasul. Artinya gini, misalnya kita masuk dari Pak Haji kemarin di lantai berapa? Ingat gak? Di hotel lantai 7. Mau ke lantai 3 misalnya ketemu kawan. Waktu masuk dari lantai 7 assalamualaikum. Betul gak? Keluar kan di lantai 2. Setelah selesai masuk lagi, ketemu kawan yang lagi tadi itu, assalamualaikum lagi kan? Meskipun perpisahan itu belum lama, terhalang oleh lift tadi, boleh bersalam. Jadi kalau ada orang setiap bertemu dengan kita bersalam, tak usah tegur, awak salam aja, tak bisa, itu sunnah justru. Tak bosan salam terus, tak bisa. Betul lah, justru itu sunnah. Paham ya? Saking kudu viralnya salam. Makanya jangan bosan ya. Kalau orang bersalam dalam WA, balas lagi. Aduh, aku nih setiap WA ada salam, capek gue kirim salam. Makanya taruh stiker situ, betul lah, biar senang kirimnya salam, betul lah.
Kita malu nak kelahi di WA tuh kalau ada kata assalam. Kok aku nih bilang damai tapi kita nyindir-nyindir orang. Betul lah, mempermalukan orang. Ya? Hah? Ya kalau japri kan ke kita kudu salam lah. Iya. Gitu, betul lah. Nah gitu. Luar biasa. Ini konsep. Ini konsep. So, gini Pak, menarik nih sebenarnya. Kemarin saya sudah sampai, dalam salat berapa kali kita bersalam? Kata salam kita sebut dalam salat sehari semalam. 28. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kata salam kan tersebut. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ke kanan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ke kiri. Betul lah? 4. Nah, kalau yang salam kan, yang salam ke kanan ke kiri kan di ujung aja. Betul lah? Berarti 4 kali 5 berapa? 20. Belum yang di dalam. Assalamualaikum ayuhan nabi. Betul lah? Berapa rakaat tuh? 8. Betul lah? 8. Kan yang 2 dan 3, 2 itu kan 4 waktu. Paham Pak ya? Hanya subuh aja kita tak mengulang di rakaat kedua karena hanya 2 rakaat ya. Kalau sesuatu itu diulang-ulang maknanya apa? Penting. Kenapa orang Melayu menyebut kendaraan roda 2 itu Honda aja semua? Yamaha Honda, Suzuki Honda, apa Hondanya kan? Karena Honda itu lama Pak dalam cakap orang awal motor masuk. Betul lah. Sehingga Suzuki itu tak diakui sebagai Honda. Hondanya apa? Suzuki. Kan lucu. Paham enggak? Oh itu Pak. Jadi kata-kata tuh kalau diulang-ulang kan jadi keyakinan. Nah salam itu terus ulang agar kedamaian, kasih sayang, betul, kebaikan tuh menjadi prinsip dalam hidup. Betul lah? Menjadi prinsip dalam hidup. Coba kalau satu produk diiklan di TV berulang-ulang, setiap ada acara, ada kegiatan siaran langsung, atau ada sinetron yang booming, iklannya itu di TV stasiun apa saja itu. Kemudian ada produk yang sama namanya beda. Pasti kita akan membandingkan, seenak itu enggak. Betul lah? Bahkan kita ragu-ragu nak beli ini. Kenapa? Karena itu benda sering dilihat, sering didengar. Paham ya? Jadi damai kata kita kan, selamat, betul? Barokah, betul, kasih sayang terus itu. Sehingga kalau dalam hidup nih tidak saling menyelamatkan, tabu bagi kita. Kenapa? Slogan kita bukan kelahi, slogan kita bukan bermusuh, slogan kita bukan berlawan, tapi slogan kita saling menyelamatkan. Kalau kita saling tumbuk, heran kita. Kenapa? Slogan kita berkasih sayang. Kalau keburukan yang kita saksikan, heran kita. Kenapa? Karena slogan hidup kita kebaikan. Ah, itu kata Rasul, viralkan siang dan malam dimanapun tempat, kepada orang hidup ataupun kepada orang mati. Awas, salam nih Pak, sasarannya bukan orang hidup doang, orang mati pun kudu disalamin. Maka di antara sunnah dalam berziarah kubur itu apa? Bersalam kepada penghuni kubur kalau seiman dengan kita. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, Rasul itu satu waktu bagian tidur di rumah saya, karena Rasul waktu itu kan istrinya lebih dari satu, jadi tiap malam tuh bergilir. Nah malam itu di bagian di rumah Sayyidah Aisyah. Di akhir malam saya kehilangan beliau. Maka saya kuntit, Rasul tuh kemana perginya? Ternyata Rasul tuh pergi ke kuburan. Kuburan apa dekat Madinah tuh? Baqi ya, kuburan Baqi.
Lalu setelah dekat di belakang Rasul, diintip oleh Sayyidah Aisyah, apa yang dikatakan oleh Rasul? Ternyata Rasul tuh bersalam Pak dengan penghuni kubur. Jadi bersalam dengan penghuni kubur itu bukan kuropat itu. Itu sunnah Rasul. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan untuk kalian semua wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah Tuhan kita mengampuni kami dan kalian. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Kalian mendahului kami dan kami menyusul. Paham Pak? Dengan orang meninggal saja kita kudu bersalam. Oleh karena itu Pak, kalau dengan orang hidup kita harus damai, dengan orang meninggal pun harus damai. Maka Rasul melarang kita mencaci maki orang yang sudah dikubur. La tasubbu mautaku. Jangan kau caci maki orang yang sudah wafat di antara kalian. Misalnya dia tuh bajingan dulu, sudahlah kalau udah mati, tak usah lagi diceritakan buruknya tuh. Paham enggak Pak? Waktu hidup tak ada satupun orang yang tak disakiti. Kalau udah mati sudahlah. Betul lah, tak usah lagi kisahkan lagi cara hidupnya itu. Kalau mukmin ya, kalau mukmin. Kenapa Rasul larang Pak? Orang yang sudah meninggal tuh dicaci maki. Tetap kita harus bersalam, mencintai kedamaian dengan mereka. Paham ya? Nah itu. Apalagi sampai ya Allah laknat dia. Tak usahlah kalau orang mukmin masa begitu. Betul lah? Gitu. Hanya gara-gara dia berlawan dengan kita waktu hidup. Betul lah? Berlawan dengan, tak usahlah. Dia akan mati dalam kenyataan masih dalam lingkaran Islam. Tidak menyatakan aku keluar dari Islam, kata dia kan? Hanya degil aja. Betul lah, hanya maksiat saja. Paham ya Pak ya? Nah itu. Jangan caci maki mereka. Maka kalau berkunjung ke tempat dia tinggal, yaitu kuburan, bersalam untuk mereka. Ya? Bersalam untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat. Yaghfirullahu lana walakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Nah, kalau kepanjangan udahlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur, gitu aja ya. Nah gitu. Bapak misalnya kenapa ke Batu Tujuh? Saya nak bersalam dengan mereka, boleh tak? Nak salam doang, boleh tak? Boleh. Abdullah bin Umar aja ke pasar bukan nak beli, nak bersalam, boleh, betul tak? Ngapa pergi ke Batu Tujuh? Saya nak bersalam dengan orang. Coba Ustadz Ali ingat dengan kawan yang dikemubikan di Batu Tujuh, sampean bersalam dari sini boleh tak? Tak bisa. Bapak harus kunjungi tempat tinggal dia. Tak ada riwayat Rasulullah bersalam dari masjid untuk yang dikebumikan di sana kan? Tapi Rasul datang mengunjungi mereka. Awas, ziarah kubur itu bukan bid'ah Pak. Ada contoh. Cuman contoh dari Rasul nih tak bisa kita tiru. Ziarahnya tengah malam. Coba sampean jam 3 ke Batu Tujuh, mau enggak? Berani enggak? Hah? Atau ke Batu 10 tuh yang lebih serem lagi. Gelap dia. Jangan pula orang pergi ke Batu 7 tengah malam. Wah, ada apa nih kawan, kan diintip, takutnya dia nyari kain kapan kan? Oh gitu. Paham dah ya? Awas, ingat-ingat ya. Nah, ini riwayat. Ya riwayat. Demikian mudah-mudahan. Ini belum selesai ya salam nih. Panjang nih Pak cerita salam nih, subjudulnya banyak ya. Tapi penting karena ini hari-hari kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuan sehingga kita bisa mengerti ya hakikat dari bersalam ini. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.